Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Izin memperkenalkan diri. Saya Nurhalilah dari kelompok 3 akan mempresentasikan materi mata kuliah Komunikasi dan Advokasi Kebijakan Publik tentang meningkatkan kesadaran terhadap perilaku kekerasan kepada dosen yang terhormat Bapak Dr. Arif Nugroho SE MAP. Baik, langsung saja kita mulai presentasi yang pertama. Saya akan menjelaskan tentang dasar hukum. Yang pertama, UU RI nomor 39 tahun 1999 tentang HAM. Yang kedua, UU nomor 12 tahun 2022 TPKS. Yang ketiga, UU nomor 23 tahun 2004 tentang PKDRT. Yang keempat, UU nomor 35 tahun 2014 atas perubahan UU nomor 23 tahun 2002 mengenai perlindungan anak. Yang kelima, Perda nomor 1 tahun 2021 tentang Kabupaten Layak Anak. Yang keenam, UU nomor 21 tahun 2007 tentang TPPO. Yang ketujuh, UU nomor 19 tahun 2016 tentang Informasi Transaksi Elektronik. Yang kedelapan, UU nomor 44 tahun 2008 tentang pornografi. Dan yang terakhir, ke-9, Permen nomor 2 tahun 2022. Identifikasi masalah. Peningkatan kasus pelecehan seksual terhadap perempuan dan anak pada tahun 2022. Kekerasan seksual berbasis elektronik. Perdagangan orang. Siapa saja aktor yang berperan dalam menyelesaikan masalah, yaitu Kepala Daerah, Dinas DP2K BP3A, Dinsos, Dinkes, Dindik, kepolisian, dan NGO. Jumlah kasus dari keseluruhannya semuanya di Indonesia ini ada 25.299 kasus, dan untuk korban laki-laki ada 4.190 kasus, dan untuk korban perempuan ada 22.983 kasus. Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak mencatat peningkatan kasus kekerasan pada perempuan dan laki-laki dalam 2 tahun terakhir, yaitu pada tahun 2021 terdapat 25.210 kasus. Kemudian mengalami penurunan di tahun 2022 terdapat 25.299 kasus. Dan untuk di Pandeglang sendiri ada 54 kasus berdasarkan data UPTP 2 TP2A. Faktor yang mempengaruhi yaitu pertama orang tua, kedua ekonomi dan SDM, ketiga peran masyarakat, dan yang keempat pengguna media. Kita sebagai orang tua harus bisa menjaga anak agar tidak salah pergaulan dan terjadi hal yang tidak diinginkan seperti pelecehan seksual dan pencabulan. Dan selanjutnya ekonomi dan SDM. Di ekonomi sendiri kita sudah tahu bahwa Indonesia mengalami penurunan kerugian yang sangat banyak, dan begitu pula dengan SDM, sumber daya manusianya sendiri. Dan kemudian peran masyarakat dalam kasus pelecehan seksual dan pencabulan. Kita sebagai masyarakat harus peduli dengan sesama warga. Apabila ada yang terjadi pelecehan seksual, kita wajib menolongnya dengan melaporkan ke pihak yang berwajib. Dan selanjutnya, pengguna media. Kita sebagai pengguna media harus menggunakan media sosial dengan bijak dan tidak
menyebarkan konten pornografi, karena itu bisa dikenakan pasal sekian dan akan dihukum penjara berapa tahun sekian, dan pastinya harus dilaporkan ke kepolisian. Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana dan Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak DP2KB-P3A Kabupaten Pandeglang membentuk unit pelaksana teknis UPT T2TP2A. Upaya tersebut dilakukan untuk menekan angka kasus kekerasan pada anak dan perempuan di Pandeglang yang semakin meningkat. Penanganan kekerasan terhadap perempuan dan anak DP2KB-P3A Kabupaten Pandeglang telah membentuk suatu unit pelaksana teknis UPT P2TP2A. Nantinya UPT ini bertugas melayani pengaduan, pendampingan, dan pemberdayaan korban kekerasan. Jelas Kabud Pemberdayaan Perempuan DP2KB-P3A Nong pada kegiatan rakor dan kerja sama lintas sektor pencegahan kekerasan terhadap perempuan dan anak. Seorang oknum anggota DPRD Kabupaten Pandeglang berinisial Y dilaporkan ke polisi karena diduga melakukan tindakan pelecehan seksual terhadap gadis berumur 18 tahun. Wakapolres Pandeglang Kompol Andi dalam keterangannya Rabu mengatakan pihaknya membenarkan adanya laporan kasus pelecehan seksual melalui Unit Perlindungan Perempuan dan Anak PPA setempat. Laporan tersebut sempat dicabut oleh pihak korban pada 28 Mei 2022. Saat itu tiba-tiba korban yang didampingi dari Dinas Perlindungan Perempuan dan Anak setempat mencabut laporannya. Padahal menurut penyidik, kasus tersebut sedang dalam proses pemeriksaan saksi. Namun saat ini tiba-tiba minta dilanjut lagi laporannya pada penyidik, di mana betul yang dilaporkan itu inisial Y, oknum anggota dewan. Sebelum pencabutan laporan, Polres Pandeglang sudah melakukan pemeriksaan dan hasil tersebut pelaku dapat ditetapkan tersangka dengan ancaman pidana 9 tahun. Dinsos Banten lakukan home visit dengan sasaran KTK, PMBS, dan KPO. Dinas Sosial Provinsi Banten melakukan kegiatan kunjungan home visit dengan sasaran korban tindak kekerasan KTK, pekerja migran bermasalah sosial PMBS, dan korban perdagangan orang KPO sebanyak 20 orang. Dalam kegiatan tersebut dihadiri Kabid Resos, Dinsos Lebak, TKSK, dan PSM. Kegiatan ini pula dilaksanakan di LK3 Yayasan Tunas Harapan Pasir Ona, Rangkas Bitung. Para penerima manfaat berasal dari Kecamatan Rangkas Bitung, Cibadak, Maja, Curug Bitung, dan Kalanganyar. Metode kegiatan melalui pengisian kuesioner identitas diri, kondisi lingkungan, keluarga, dan masyarakat, permasalahan yang pernah dialami, serta harapan ke depan untuk kemandirian. Selain itu juga diberikan bimbingan agar mereka memiliki daya cegah dan daya tangkal agar terhindar dari berbagai tindak kekerasan maupun diskriminasi. Dinkes Pandeglang pantau pemulihan kesehatan Daini TKI asal Pandeglang yang jadi korban kekerasan. Kepala Dinas Kesehatan Dinkes Pandeglang Raden Dewi Setiani mengatakan pihaknya terus mengawal pemulihan kesehatan Daini, 46 tenaga kerja Indonesia TKI yang menjadi korban kekerasan di Arab Saudi. Kita akan terus mengawal pemulihan kesehatan Ibu Daini karena beliau belum sepenuhnya pulih, kata Dewi kepada Kabar Banten Senin 26 Desember 2022. Dikatakan
Dewi saat pertama kali datang ke rumahnya, Daini langsung ditangani oleh tim dari Puskesmas Subang dan langsung dirujuk ke rumah sakit rujukan. Alhamdulillah, tim dari Puskesmas luar biasa respon cepatnya dalam penanganan ini. Mereka langsung merujuk korban ke RS rujukan. Pada saat itu ada sedikit kendala terkait pengurusan BPJS dan alhamdulillah 1 hari selesai diurus oleh kepala puskesmas, ungkapnya. Dewi juga menjelaskan bahwa beberapa hari lalu Daini juga telah menjalani pemeriksaan CT scan. Saat ini pihaknya masih menunggu hasilnya. Mudah-mudahan hasil dari pemeriksaan CT scan tidak ada pembekuan darah atau kondisi yang mengkhawatirkan. Dinas Pendidikan Dindik menyebut kasus kekerasan yang dilakukan oleh guru terhadap siswa di lingkungan sekolah di Kabupaten Lebak minim. Untuk mencegah kasus kekerasan di lingkungan sekolah yang dilakukan tenaga pendidik, Dindik setempat mengakui terus memberikan pemahaman kepada tenaga pendidik agar mutu pendidikan lebih baik. Kondisi sekolah di Lebak kondusif, soal kekerasan saya rasa minim, ujar Sekretaris Dindik Lebak Hadi Nugraha saat ditemui Banten Hits usai workshop kepala sekolah dan guru di gedung PGRI Lebak Sabtu 20 bulan 8 2016. Hadi menjelaskan, bukan hanya guru yang harus memiliki mutu tinggi, melainkan masyarakat diminta juga memahami teknis mengajar guru kepada peserta didik. Masyarakat harus paham keras bukan berarti sebuah kekerasan dan tidak ada masalah yang tidak bisa diselesaikan. Sebenarnya penyelesaian secara internal atau musyawarah itu lebih baik digunakan, jelas Hadi. Dan sekarang yang terakhir, kita akan mengulas tentang pertanyaan isu. Siapa yang berperan? Yaitu pemerintah. Berdasarkan permasalahan, DPR berkomitmen membuat regulasi terhadap kasus-kasus kekerasan seksual melalui Undang-Undang TPKS dan beberapa regulasi yang disebutkan di atas. Sejauh ini, peran yang dilakukan UPT P2PPA berjalan berdasarkan payung hukum yang sudah ditetapkan DPR. Tugas yang dilakukan meliputi pengaduan, pendampingan, dan mediasi. Unit preventif informatif sebagai unit yang berjalan dalam melakukan sosialisasi kepada masyarakat. Dan selanjutnya, apa kelemahan dan kelebihan dalam kebijakan yang dibuat? Keuntungan dan kelemahan setiap opsi kebijakan memiliki keuntungan dan kelemahannya, sehingga perlu disampaikan perspektif pro dan kontranya dari pilihan poin-poin berikut. Keuntungan: Undang-Undang PKS sebagai kebijakan yang dapat memberikan perlindungan dan pemulihan korban, termasuk dengan melibatkan peran masyarakat dan pihak yang berwenang di setiap daerah. Kedua aspek ini diharapkan mampu mengedukasi masyarakat terkait dengan kesadaran kekerasan seksual. Kelemahan dalam Undang-Undang TPKS ini yaitu terletak pada delik aduan. Meskipun sudah jelas perbuatan tersebut melanggar tindak pidana kekerasan seksual, namun tanpa adanya pengaduan dari korban maka pelaku tidak dapat dituntut. Dan selanjutnya, siapa yang bertanggung jawab? Yang berwenang dalam mengatasi permasalahan. Untuk mengatasi permasalahan kasus
kekerasan seksual ini tentunya bukan hanya pihak-pihak yang berwenang saja. Semua elemen masyarakat dimulai dari LSM, tokoh masyarakat, dan pemerintah harus ikut berkontribusi dalam menjalankan regulasi agar terciptanya lingkungan masyarakat yang aman. Hambatan. Kemudian selanjutnya hambatan. A. Tingginya kasus kekerasan seksual di lingkungan masyarakat yang tidak dibarengi pengetahuan akan menjaga diri dari hal-hal yang menjadi dasar dari timbulnya kekerasan seksual. Dan akibat dari perilaku melakukan kekerasan seksual. B. Kurangnya sosialisasi dari pemangku kebijakan sehingga menjadi pro dan kontra dari masyarakat. C. Sedikitnya kapasitas SDM dalam melakukan sosialisasi terhadap kesadaran masyarakat akan kasus kekerasan seksual. Nah, itu dia teman-teman penjelasan dari saya. Semoga bermanfaat untuk teman-teman semuanya agar terhindar dari kasus pelecehan seksual maupun pencabulan. Dan kita harus menghindari video-video pornografi seperti itu di media sosial, di daring online seperti itu. Kita harus menghindari. Mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.